Shalom, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah salah satu saksi iman seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Mengapa Yefta bisa dipersamakan dengan Gideon, Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya? Bukankah Yefta memiliki latar belakang hidup yang tidak baik dan sangat tidak mendukung untuk menyandang predikat sebagai saksi iman seperti nabi-nabi lain? Perlu kita ketahui, Yefta adalah keturunan dari seorang perempuan sundal yang tidak jelas asal-usulnya. Adapun ayah Yefta adalah Gilead yang juga termasuk keturunan dari suku yang terendah moralnya. Sesungguhnya Gilead memiliki istri yang sah, tetapi ia selingkuh dengan perempuan sundal hingga lahirlah si Yefta ini. Setelah dewasa, keberadaan Yefta tidak diinginkan oleh keluarga Gilead, maka terusirlah ia dari mereka dan ia pun melarikan diri di tanah Tof. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga. Ayat Nas menyatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Mengapa Tuhan memakai Yefta? Bukankah kehidupan Yefta banyak sisi negatifnya? Kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk memilih seseorang yang hendak dipakai sebagai alat kemuliaannya. Dan apabila Tuhan memilih seseorang, ia tidak pernah melihat latar belakangnya, kaya atau miskin, pintar atau kurang pintar, termasuk Yefta yang mendapat anugerah dari Tuhan. Siapakah kita ini? Kita juga adalah orang-orang berdosa yang beroleh kemurahan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia memilih kita tanpa memperdulikan seburuk apapun latar belakang hidup kita. Asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dari yang hina menjadi yang mulia, yang tidak berarti menjadi berarti, dan dijadikannya kita berharga di matanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah kita, siapapun kita hari ini, seburuk apapun keadaan kita, bersyukurlah karena Tuhan mau memakai kita, karena Tuhan telah memilih kita. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan saja menghargai kita, berharga kita di mata Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa ada potensi yang besar dalam hidup kita yang Tuhan taruh, dan ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bersyukurlah, mengucap syukurlah. Sekali lagi, jangan mudah kita ini bersungut-sungut atau kecewa atau putus asa. Karena Tuhan sendiri telah menghargai kita, menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, mati untuk kita, dan kita telah ditebus oleh darahnya. Kita disucikan dan kita dikuduskan. Dan yang lebih istimewa, Tuhan telah mencurahkan rohnya di dalam hidup kita. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan oleh roh Allah ini kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau Yefta bisa mengalahkan musuh-musuhnya, maka hari ini apapun yang kita hadapi, Tuhan
dengan kuasa rohnya yang ada dalam diri kita, memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ketakutan kita kalahkan, kekhawatiran kita kalahkan, situasi yang pesimis, hal-hal yang tidak baik, kita sanggup mengubahkannya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuat terobosan, Tuhan yang mengadakan tanda ajaib mujizat bagi kita semua. Itu sebabnya mengucap syukurlah, bersyukurlah, karena Tuhan sanggup mengubahkan keberadaan hidup kita. Hari-hari ini biarkanlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Biarkanlah kita tetap serius kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memimpin kita di setiap waktu, di setiap kesempatan, dan Tuhan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan Tuhan telah disediakan bagi kita. Kemuliaan keabadian, kemuliaan sorga telah diberikan kepada kita. Dan biarlah kita terus bergerak dalam kegerakan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan yang mengurapinya. Maka dari itu jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu bagaimana apa yang kita terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kita, sanggup menolong kita, sanggup memberikan pertolongannya, sanggup memberikan mujizat demi mujizatnya, dan sanggup mengubah keadaan kita yang tidak baik menjadi baik. Hari ini aman, salam dan doa, Tuhan memberkati. Glory, haleluya, haleluya, amin.